Selamat pagi, Om Swastiastu. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang audit terhadap siklus pengeluaran atau pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Sebelumnya, perkenalkan, saya Komang Nursita Saraswati, MPM 033. Yang kedua, teman saya Ninyoma Nayu Nirmala Dewi, MPM 096. Yang ketiga, Nimade Mirais Kawangi, MPM 060. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Yang kedua, aktiva tetap dalam perusahaan manufaktur yang digolongkan menjadi: yang pertama itu ada tanah dan perbaikan tanah, yang kedua itu ada gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga itu ada mesin dan equipment pabrik, yang keempat ada mebel, yang kelima ada kendaraan. Selanjutnya, perbedaan karakteristik aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang pertama itu, akun aktiva tetap mempunyai saldo yang besar di dalam neraca. Transaksi perubahan relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan rugi laba. Sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar berpengaruh langsung terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Yang ketiga itu ada aktiva tetap disajikan di neraca pada cost-nya yang dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Sedangkan aktiva lancar disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Selanjutnya, ada perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang pertama itu ada frekuensi transaksi. Aktiva tetapnya itu relatif sedikit dan aktiva lancarnya itu relatif banyak. Yang kedua itu ada ketepatan waktu dan pisah batas transaksi. Yang aktiva tetapnya itu auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian. Sedangkan aktiva lancarnya auditor memusatkan perhatiannya. Yang ketiga itu ada pengujian substantif. Aktiva tetapnya lebih dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Sedangkan aktiva lancarnya dititik beratkan pada saldo aktiva lancar tersebut pada tanggal neraca. Karena aktiva lancar harus disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam audit terhadap aktiva tetap pada audit yang pertama kalinya. Yang pertama itu ada, apakah laporan keuangan tahunan sebelumnya telah diaudit oleh auditor independen lain? Yang kedua, apakah klien menyelenggarakan catatan rinci untuk aktiva tetapnya? Yang ketiga itu, apakah klien mengharapkan dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan pemerolehan mutasi aktiva tetap sampai dengan saat audit yang dilaksanakan? Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca. Yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Yang ketiga, jumlah depresiasi akumulasi dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang kelima, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Yang keenam, aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi jika jumlahnya material harus dijelaskan.
Selanjutnya, tujuan penggunaan substansif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama, untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Yang kedua, untuk membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa aktiva tetap yang dicantumkan di neraca mencangkup semua aktiva tetap klien pada tanggal neraca dan mencangkup semua transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Yang keempat, untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Yang keenam, untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Lalu selanjutnya, yaitu ada program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama yaitu prosedur audit awal. Auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Lalu ada prosedur yang harus dilakukan auditor dalam melakukan rekonsiliasi informasi aktiva tetap di neraca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usut saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca ke saldo akun aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun aktiva tetap di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan depresiasi akumulasinya. Yang kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tetap ke jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu aktiva tetap dengan akun kontrol aktiva tetap di buku besar. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Prosedur ini terdiri dari pertama, memeriksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan aktiva tetap tersebut. Yang kedua, memeriksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung transaksi tersebut. Yang ketiga, memberikan ketepatan pisah batas transaksi aktiva tetap. Yang keempat, melakukan review terhadap akun biaya, reparasi, dan pemeliharaan aktiva tetap. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Prosedur ini terdiri dari pertama, melakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Yang kedua, memeriksa dokumen kontrak dan dokumen hak kepemilikan klien atas aktiva tetap. Yang ketiga, memeriksa dokumen yang mendukung pemerolehan dan penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang keempat, memeriksa dokumen yang bersangkutan dengan biaya sewa. Yang kelima, melakukan inspeksi terhadap polis asuransi aktiva tetap. Yang keenam, meminta informasi mengenai aktiva tetap yang dijadikan jaminan dalam penarikan utang. Yang ketujuh, melakukan inspeksi terhadap perjanjian leasing. Yang ke-8, melakukan review terhadap perhitungan depresiasi dan depresi aktiva tetap. Yang ke-9, melakukan rekonsiliasi aktiva tetap tertentu ke dalam buku pembantu aktiva tetap. 10. Menghitung kembali jumlah rupiah yang dicatat di dalam akun-akun yang terkait dalam transaksi penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang selanjutnya, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Prosedur ini terdiri dari pertama, memeriksa klasifikasi aktiva tetap di dalam neraca. Yang kedua, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Terima kasih.